Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'd asy-syuhur wal ayyam wal layali bi mazaya wa fadail yu'adhamu fiha al-ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa membekali diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas kelimpahan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan waktu, hari demi hari, tahun demi tahun, kebanyakan orang dilakukan begitu saja, seakan-akan tidak pernah mengingat bahwa zaman ini akan berakhir. Allah yang menciptakan waktu, dan di sana ada beberapa waktu yang diistimewakan, berbentuk bulan, ada yang berbentuk hari, ada jam, bahkan ada detik yang diistimewakan oleh Allah. Di sana ada kesempatan kita untuk meraih pahala karena banyaknya amal soleh yang dapat kita lakukan. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Wa tilkal ayyam, dan hari-hari itu, nudawiluha bainan nas, kami gulirkan di antara manusia.
dengan tujuan bagaimana manusia itu memanfaatkan hari-hari itu jam demi jam, detik demi detik. Liyu'allimallahu alladhina amanu, agar Allah mengetahui siapakah orang-orang yang beriman dan memungkinkan wayattakhidha minkum syuhada, memungkinkan dari waktu, hari dan detik itu Allah mengambil di antara manusia itu menjadi syahid, menjadi syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak senang kepada orang-orang yang zalim yang menyiakan waktu-waktu mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jama'atul muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah juga merupakan hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sebuah hadis yang diriwayatkan antara lain oleh hadisnya Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada dari suatu hari al-amal sholih, suatu amal sholih fiha pada hari itu ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah ini. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, apakah bukan jihad fi sabilillah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan. Wala jihad fi sabilillah, dan bukan jihad fi sabilillah, illa, kecuali rajulun, ada seseorang, kharaja bi nafsihi wa malihi, orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad fi sabilillah bi nafsihi, dengan dirinya, wa malihi, dan harta bendanya, falam yarji', dan tidak kembali min dzalika, dari jihad itu, bisyai'in, dengan sesuatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain. Kemudian di antara amal yang dapat kita lakukan, bagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma'amila adamiyun min amalin, apa yang dilakukan oleh anak Adam yauman nahri, yaitu pada hari an-nahr, hari penyembelihan kurban, ahabba ilallah, yang dicintai oleh Allah, min ihraqid dami, yaitu berupa mengucurkan darah, yang dimaksudkan ialah penyembelihan hewan kurban. Innaha, sesungguhnya itu, latati yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa as'ariha, dan juga dengan rambut-rambutnya, wa andakdam, dan serunya darah itu, la yaqa'u minallah bimakanin, akan sampai kepada Allah pada tempat, qabla ayyaqa'a minal ardi, sebelum darah itu sampai ke bumi. Artinya ketakwaan orang yang membeli kurban akan sampai kepada Allah sebelum darah itu menetes sampai ke bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya yang perlu kita sadari, memang kita diharapkan untuk melakukan amal sholih
yang terbesar yang dapat dilakukan pada hari ini yang disebut Yaumun Nahr, hari penyembelihan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Namun perlu kita sadari, di sana masih banyak yang memerlukan pengorbanan kita, yang kita harus sadar bahwa siapapun di antara kita pernah menerima pengorbanan orang lain dan masih mengharapkan adanya pengorbanan orang lain. Oleh karena itu, masing-masing di antara kita harus siap untuk berkorban demi kepentingan orang lain. Sebagai kelengkapan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dituntut sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat nomor ke-15. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah alladzina amanu billahi wa rasulihi, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu, wajahadu, dan berjihad di amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang benar dalam keimanan mereka. Dicontohkan dalam Al-Quran yang bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nas, dan ada sebagian manusia may yasri nafsahu, yang mengorbankan dirinya ibtigha'a mardatillah, untuk mengharapkan ridho Allah. Wallahu, dan Allah raufun, maha penyantun bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Kadang-kadang kita tidak bisa menghargai mereka, bahkan kadang-kadang tidak sedikit kita meremehkan mereka. Banyak di antara kita yang mengorbankan waktunya untuk melayani kita dengan azan di masjid, membersihkan masjid, membuka pintu masjid, yang kadang-kadang ketika terlambat kita marahi. Ini suatu perlakuan yang tidak semestinya. Mereka itu berkorban waktunya, berkorban tenaganya, mengorbankan kepentingannya untuk kita semuanya. Kita harus sadar bahwa kita membutuhkan mereka, maka jangan dianggap remeh mereka. Kita doakan mudah-mudahan mereka tetap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya sejarah tentang Nabi Ibrahim sudah banyak kita dengar. Secara sepintas bisa kita baca di dalam surat An-Nahl yang mungkin jarang tersentuh. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umi istafahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Secara ringkasnya, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai sifat-sifat terpuji. Yang pertama disebut oleh Allah dalam ayat ini, Inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummatan. Apa arti ummatan? Di tafsir dikatakan yang dimaksud dengan ummatan yaitu Nabi Ibrahim merupakan teladan di masyarakat, orang yang pandai bergaul dalam kemasyarakatan, bukan hanya saja ibadahnya yang bagus, tapi kemasyarakatan pun harus bagus. Qanitan lillah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan, mungkin terjemah yang paling pas adalah komitmen terhadap kebenaran. Walam yakum minal musyrikin, yang tidak pernah terkait dengan orang-orang yang berbuat syirik. Di samping itu, syakiran li'an'am, senantiasa bersyukur akan nikmat Allah. Dengan sifat-sifat
umat ini. Satu, pandai dalam bermasyarakat. Yang kedua, taat dalam ibadah. Yang ketiga, komitmen dalam kebenaran dan tidak terkait kepada kemusyrikan. Ditambah yang kelima, selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan sifat yang lima inilah. Istabab, Allah memilihnya. Kemudian wahadahu ila siratin mustaqim, Allah memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Dan perlu kita sadari juga, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang ke 123, summa auhayna, kemudian kami wahyukan ilaika kepadamu anittabi' millata Ibrahim hanifa, supaya kamu mengikuti millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim hanifan, dengan penuh konsekuensi dan komitmen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Dalam hal ini sebagai fitrah apa yang kami sampaikan berpesan, sekecil apapun kita harus punya peran dalam hal jihad. Jangan dikatakan jihad itu terus mungkin serem, jangan terlalu sana. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, cukup simpel sederhana, semua orang bisa melakukan. Pada ayat yang 109 di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Sangat senang sekali orang-orang ahlul kitab, baik itu Nasrani maupun Yahudi, sangat cinta sekali lau yaruddunakum, seandainya mereka mampu senang untuk memurtadkan kamu, mengeluarkan kamu dari Islam setelah keimanan kita. Kemudian secara tersirat Allah memerintahkan untuk penanggulangan tentang kemurtatan itu. Perintahnya di dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya yang 110, wa aqimus sholata, tegakkanlah salat. Salat harus benar-benar ditegakkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis, "Ya benda Adam, wahai anak Adam." Ini merupakan diskusi tafarrun li'ibadah. Kalau dalam bahasa Jawa kita menerjemahkannya, legakno anggonmu ibadah marang aku. Tafarrun li'ibadah, legakno anggonmu ibadah marang aku. Ojo sak legakno. Amla satraka ghinan wa asudda faqraka, akan aku penuhi dadamu itu dengan kekayaan atau kecukupan. Asudda faqraka, dan aku tutup kebutuhan. Namanya wajiblah taf'al, apabila kamu tidak melakukannya, malatu yadaika syughlan, aku penuhi kedua tanganmu itu dengan kesibukan-kesibukan, seakan-akan waktu tidak cukup untuk kerja. Ketika mau tidur masih ingat ada pekerjaan yang belum selesai. Bangun tidur pertama kali yang diingat adalah pekerjaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamdu. Maka perintah Allah yang pertama untuk menanggulangi pemurtadan itu
ialah aqimus sholata, tegakkanlah salat. Yang kedua, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Zakat dan salat sering beriringan, kedua-duanya harus dicermati. Dan yang ketiga, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kamu lakukan dari sesuatu berupa kebaikan akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam arti, marilah kita punya peran sekecil apapun kebaikan dalam membangun masyarakat kita, masyarakat Islam pada khususnya. Innallaha, sesungguhnya Allah bima ta'malun, terhadap apa yang kamu lakukan Allah Maha Mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang kami berikan secara sederhana ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma la'an kafarata ahlil kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalanihim wa zalzil aqdamahum wa anzil ba'saka alladzi la ta'khudhu 'anil qawmil zalimin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata zinatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arzuqna qabla al-mauti tawbatan indal maut wa syahadatan ba'dal maut wa ridatan wal jannatan. Allahumma ahina mu'minin qanitin wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azabina maghfiratik wa salaman min kulli ithmin wa min kulli birrin wal fawza minal jannah wa najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka rahimur. Allahumma inna ala wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Makdum Ali Safari, mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya merupakan pesan kita semuanya dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita menuju insan kamil, untuk kita wujudkan kita sebagai manusia yang berguna di
lingkungannya, yaitu khairunas anfa'uhum linnas. Terima kasih lagi, terima kasih kepada semua pihak, dalam hari ini kepada pemerintah Kecamatan Puja dalam rangka memberikan izin kami dalam melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ini, yaitu tentunya kepada Forkom Timca Kecamatan Puja, yaitu Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Puja, Kita duite. Kita duite. Satu persatu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dan sampai jumpa lagi pada Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah.